bahan di dalam proses produksi benih hibrida itu ada 2 galur. Harus tanda kutip dipaksa berbunga bersama-sama. Tetua jantan ini harus disemai 15 hari lebih dulu dibanding tetua betinanya. Karena dalam hal ini temperatur sangat menentukan pecahnya polen ini. Jadi semakin panas semakin cepat dia. Hasil gabah, hasil benih yang dihasilkan dari barisan-barisan tetua jantan ini tidak kita gunakan lagi sebagai benih, tapi digunakan atau dikonsumsi gitu ya. Secara teoritis semakin banyak barisan tetua betina, maka benih F1 hibridanya juga semakin banyak. Jadi siang hari ini saya berada di lokasi produksi benih F1 hibrida secara komersial. Jadi salah satu ciri khas dari lahan produksi benih hibrida itu adalah barisan-barisan yang ada 2 macam gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ini adalah tetua jantan dan tetua betina. Jadi bahan di dalam proses produksi benih hibrida itu ada 2 galur, yaitu 1 galur yang digunakan sebagai tetua jantan dan galur yang digunakan sebagai tetua betina. Itu bahannya. Di samping juga ada beberapa perlakuan yang kemungkinan besar tidak ada di dalam produksi benih inbrida, tetapi wajib ada di produksi benih F1 hibrida. Seperti misalnya pemberian GA3 ya untuk keserempakan berbunga. Kemudian kalau pupuk segala pestisida itu di dua macam produksi benih itu sama-sama ada. Jadi saya mulai mungkin dari persyaratan lokasi dulu ya. Persyaratan di lokasi F1 hibrida itu yang jelas irigasi ya, dalam arti atau dengan pertimbangan
air itu bisa dikeluarkan dan dimasukkan secara mudah. Ini untuk antisipasi pada saat nanti mungkin saja terjadi ketidaksinkronan berbunga antara tetua jantan dan tetua betina yang pendek ini. Jadi itu kemudian prosesnya kita mulai dari waktu semai dulu ya, karena ini ada galur, dua galur yang umur berbunganya berbeda. Padahal untuk terjadinya persilangan dua galur dengan umur berbeda tersebut harus tanda kutip dipaksa berbunga bersama-sama, maka harus ada pengaturan waktu semai ya. Biasanya pengaturan waktu semai ini didasarkan pada perbedaan umur berbunga atau umur 50% berbunga. Jadi selisihnya itulah yang menentukan waktu semai dari kedua galur tetua ini. Misalnya tetua jantan berbunga pada umur 85 hari, misal saja ya. Kemudian tetua betinanya berbunga pada umur 70 hari, sehingga ada perbedaan 15 hari ya. Dengan kondisi tersebut, maka tetua jantan ini harus disemai 15 hari lebih dulu dibanding tetua betinanya, dengan harapan nanti keduanya akan berbunga bersama-sama. Ini itu secara sederhana seperti itu. Dan kemudian rasio kita juga harus menentukan berapa baris tetua jantan, berapa baris tetua betina. Itu juga sangat spesifik antar varietas padi hibrida. Masing-masing menghendaki rasio barisan yang berbeda-beda. Jadi jarak tanam juga berbeda-beda. Dalam hal ini yang hampir terjadi pada semua produksi benih F1 hibrida, jarak antar dua baris tetua jantan ini ada satu jarak tanam yang kosong ya. Ini kosong, kita lihat satu jarak tanam tidak ditanami. Ini dengan maksud memberi peluang, memberi ruang ya kepada petani penangkar untuk melakukan beberapa perlakuan selama proses produksi. Misalnya dia harus melakukan penyemprotan, sehingga dia akan berjalan di antara dua baris tetua jantan tadi ya. Itu pertama, dengan pertimbangan bahwa jangkauan semprotan itu akan sampai ke baris yang paling ujung dari barisan-barisan tetua betinanya. Demikian juga yang ke kiri. Jadi pertimbangan mengapa dua baris tetua jantan ini tengah-tengahnya agak longgar itu seperti itu ya. Pada saat berbunga, beberapa perlakuan juga perlu diberikan, seperti misalnya pemberian GA3. Ini antara lain untuk menyerempakkan pembungaan antar dua galur ini, kemudian juga untuk memunculkan atau meningkatkan eksersi atau pemunculan male ini ya. Jadi tanpa GA3 ada kemungkinan male-male itu masih terselubung di dalam pelepahnya, dan ini bisa dibantu lebih exerted, lebih muncul lagi dengan pemberian GA3. Dosis dan konsentrasinya juga macam-macam, berbeda-beda antar varietas hibrida yang diproduksi. Ini adalah contoh yang bagus ya dalam hal sinkronisasi pembungaan antar tetua jantan dan tetua betina. Kita lihat bahwa kedua tetua ini berbunga hampir bersamaan. Bahkan saya yakin ini bersamaan waktunya ya. Jadi yang betina berbunga, yang jantan berbunga, padahal ini umurnya berbeda, dan ini memerlukan satu proses beberapa kali untuk menentukan waktu semai yang paling tepat untuk hibrida yang
bersangkutan. Yang menjadi masalah atau biasanya yang perlu dicari adalah rasio barisan, berapakah yang ideal. Karena secara teoritis, karena yang dipanen untuk dijadikan benih adalah hasil yang dipanen dari tetua betina, ya. Sehingga secara teoritis semakin banyak barisan tetua betina, maka benih F1 hibridanya juga semakin banyak. Tetapi seberapa banyak, itulah yang harus dicari. Jadi yang ini berapa baris, yang betinanya juga berapa baris, itu yang harus dicari, ya. Dan masing-masing varietas hibrida itu berbeda-beda. Dan benih yang akan digunakan benih F1 hibrida adalah benih-benih yang dipanen dari barisan-barisan tetua betinanya. Pada saat kondisi berbunga seperti ini, maka disarankan untuk dilakukan polinasi tambahan, ya. Artinya polinasi yang perlu bantuan tenaga manusia, di dalam hal ini adalah produsen benihnya. Jadi yang paling umum dilakukan adalah menggunakan tali. Jadi satu orang berdiri sini, satu orang berdiri di ujung sana dengan tali yang terhubung pada keduanya. Kemudian kedua orang ini akan berjalan cepat searah dengan barisan-barisan pada lahan produksi benih F1. Ini tujuannya adalah menggoyang tanaman-tanaman tetua jantan sehingga polennya akan berhamburan. Dengan demikian maka diharapkan penyerbukan dapat terjadi dengan lebih mudah, dengan lebih banyak, gitu ya. Jadi polinasi ini dilakukan sejak tetua jantan ini berbunga, kemudian diakhiri pada saat tetua jantan ini sudah tidak menghasilkan polen lagi. Nah, biasanya itu sekitar 2 atau 3 minggu. Setiap hari dilakukan, ya, dengan frekuensi mungkin satu hari itu 3 kali dengan interval mungkin 1 atau 2 jam, tergantung dari di mana lokasi produksi benih tersebut berada. Karena dalam hal ini temperatur sangat menentukan pecahnya polen ini. Jadi semakin panas, semakin cepat dia polen itu pecah. Karena temperatur ini menentukan, maka produksi benih F1 hibrida ini hanya kita rekomendasikan dilakukan pada saat musim kemarau saja, ya, tidak pada saat musim hujan. Kenapa? Apabila pembungaan ini pada saat fase pembungaan ini terjadi hujan, ya, paling tidak 3 hari berturut-turut, maka ini akan sangat mempengaruhi penyerbukan tadi, sehingga hasil benih pun akan menjadi rendah di musim hujan, ya, dibanding dengan musim kemarau. Jadi oleh sebab itu maka produksi benih F1 ini hanya kita rekomendasikan dilakukan pada saat musim kemarau saja. Nah, kemudian panen. Jadi kalau ini sudah selesai polinasi, panen, maka yang dilakukan terlebih dulu adalah barisan-barisan tetua jantannya dipanen dulu. Dan ini hasil gabah, hasil benih yang dihasilkan dari barisan-barisan tetua jantan ini tidak kita gunakan lagi sebagai benih, tapi digunakan atau dikonsumsi, gitu ya. Sementara benih-benih yang dihasilkan dari tetua-tetua betina inilah yang kemudian dijadikan sebagai benih F1 pada pertanaman hibrida pada musim berikutnya. Ya, ini kebetulan ada polinasi dilakukan. Pak, ya. Ya, silakan. Ya. Iya. Jadi ada 2 orang yang terhubung oleh tali, kemudian ditarik sehingga tetua betinanya itu digoyang, polennya berhamburan, sehingga diharapkan terjadi penyerbukan yang lebih baik lagi.
Dan ini umum dilakukan untuk produksi benih F1 hibrida varietas apapun gitu ya. Jadi untuk membantu penyerbukan antara kedua galur tetua yang digunakan.